Baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai chapter 5 ya, yaitu double comparatives. Sebelumnya di chapter 4 kita belajar mengenai bentuk kalimat yang unik, namanya adalah inversion ya atau inversi, yaitu pembalikan posisi kalimat, yang mana kalimat biasanya itu harus subjek dan predikat dulu, itu kalau urutannya. Tapi di kasus inversi, jadi ketika teman-teman mencari subjek predikat kok tempatnya di tengah-tengah. Maksudnya gini, di soal nggak ada subjek predikat tapi titik-titiknya di tengah-tengah, maka teman-teman harus cek dulu sebelum titik-titik ada apa. Kenapa kok subjek predikat tempatnya di tengah-tengah atau di akhir? Nah, siapa tahu itu adalah penanda inversi yang mana teman-teman harus cari predikat dulu baru subjek. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat lain yang unik, namanya adalah double comparatives ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke double comparative, saya mau jelaskan untuk bab 5 ini kalau teman-teman mengambil tes yang asli dari ITS, saya belum pernah menemukan jenis soal ini ya. Tapi kalau teman-teman mengambil tes dari lembaga-lembaga atau misalnya prediksi, nah jenis soal ini sering keluar kayak gitu. Jadi untuk jaga-jaga maka saya kasihkan seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab namanya double comparative. Apa itu double comparative? Nah, tapi sebelum kita ke double comparative, kita ke bab yang sudah kita bahas dulu, teman-teman. Namanya adalah komparatif ya. Nah, komparatif ini kita bahas di bab terakhir, bab keempat kemarin, ketika kita membahas tentang inversion atau inversi ya, teman-teman. Yaitu penanda inversi nomor 4. Nah, tapi sebenarnya komparatif ini adalah caranya kita bilang lebih dari. Alright, jadi kita bisa pakai ini ya, bisa pakai more than atau maaf. Kita bisa pakai more than, kita juga bisa pakai are than. Oke, untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat. Misalnya lebih besar itu bigger, lebih mahal, more expensive seperti itu. Nah, kita pelajari lebih jauh penggunaan more sama are ya. Nah, kapan kita pakai more than untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat, yaitu ketika kata sifat yang kita mau tambahi dengan kata lebih itu memiliki lebih dari satu suku kata. Oke, saya ulang lagi. Jadi more than itu dipakai untuk menambahi ke kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Contohnya kata expensive, mahal. Nah, itu ada 3 suku kata, teman-teman. Yaitu ex, kemudian pen, kemudian sive. Contohnya lagi adalah besar, itu misalnya ya, enormous. Nah, itu ada ener sama mos. Ada 3 suku kata. Kemudian contoh terakhir adalah cantik misalnya, di bahasa Inggrisnya adalah beautiful. Nah, itu ada 2 suku kata ya, beau sama beautiful. Nah, itu yang dimaksud dengan kata-kata yang lebih dari satu suku kata kayak gitu. Nah, untuk menambahkan kata lebih maka kita harus tambahkan more. Contohnya lebih mahal itu more expensive. Lebih cantik more beautiful. Lebih besar itu more enormous seperti itu. Nah, kemudian untuk are than itu sama-sama menambahkan arti lebih ke kata sifat. Nah, tapi ada aturannya, teman-teman. Nah, kata sifat yang ditambahi dengan itu ketika kata sifat itu memiliki satu suku kata saja atau 2 suku kata boleh, tapi syaratnya harus berakhiran dengan y ya, teman-teman. Nah, contohnya kata sifat dengan satu suku kata itu contohnya adalah cepat misalnya fast. Nah, misalnya untuk bilang lebih cepat itu faster. Oke, bukan more fast ya. Kemudian contoh lagi ada tebal. Tebal itu thick, teman-teman. Nah, untuk bilang lebih tebal itu thicker. Kemudian contoh terakhir adalah murah, cheap. Nah, untuk bilang lebih murah itu cheaper, seperti itu, ya. Mohon maaf teman-teman di sini agak ramai ya, karena saya sedang di luar kayak gitu, tadi saya sempatkan gitu. Jadi mohon maaf kalau sedikit agak ramai kayak gitu. Ini sudah menjauh tapi suaranya kencang banget kayak gitu. Nah, kita lanjut. Untuk contohnya itu ada di bawah ini ya. Misalnya yang pertama saya mau bilang besar. Besar itu kita bisa pakai large atau massive. Nah, untuk bilang lebih besar, kalau kita pakai large, karena dia cuma sekali baca ya, atau satu suku kata, large gitu aja. Maka untuk bilang lebih besar, kita bilangnya larger, seperti itu. Oke. Atau kalau mau besarnya pakai massive, itu karena dia 2 suku kata, ada mass sama sieve. Untuk bilang lebih besar pakai massive ya more massive, seperti itu. Bukan massiver. Itu fansnya The Massive ya, teman-teman. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Kita punya misalnya murah. Murah itu bahasa Inggrisnya contohnya di sini ada 2. Kita bisa pakai cheap
bisa juga pakai inexpensive. Nah, cheap itu karena dia cuma satu suku kata, cheap gitu aja. Nah, untuk bilang lebih murah, pakai cheap kita cukup tambahkan er di belakang. Jadinya cheaper. Sorry, kok nggak keluar. Nah, ini cheaper gitu ya. Nah, tapi kalau mau bilang lebih murah, pakainya inexpensive, maka pakainya adalah more. Karena inexpensive itu memiliki 4 suku kata, teman-teman, yaitu in, ex, kemudian pen, dan sieve. Maka untuk bilang lebih murah, pakai inexpensive jadinya more inexpensive. Seperti itu. Kemudian yang terakhir contohnya di sini saya punya kata sifat artinya gila gitu ya. Ada 2, kita bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah, kalau pakai crazy ini dua-duanya sama-sama 2 suku kata, teman-teman. Cuman bedanya kalau crazy dia berakhiran dengan y, kalau insane dia tidak berakhiran dengan y. Nah, untuk bilang lebih gila pakai crazy, kita bilangnya adalah crazier. Tapi kalau mau bilang lebih gila pakai insane, kita pakainya more insane. Seperti itu. Nah, tapi ada beberapa jenis kata, sorry teman-teman. Ada beberapa jenis kata sifat itu nggak bisa ditambahi dengan kata more atau ketika kita mau tambahkan arti lebih, teman-teman. Dia berubah katanya. Contohnya yang di dalam kotak bawah ini ya. Beberapa kata sifat itu nggak bisa menambahkan tambahan more atau untuk menambahkan arti lebih. Dia berubah. Contohnya yang pertama ada good. Itu baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik itu bukan gooder atau more good. Tapi kita bilangnya adalah better. Jadi dalam bahasa Inggris ada memang yang satu kata dia memiliki arti bentukannya gitu ya, bentukan komparatifnya yaitu better. Kemudian yang kedua ada bad, itu buruk. Untuk bilang lebih buruk, I'm really sorry guys. Untuk bilang lebih buruk itu bukan better atau more bad, tapi worse. Dan teman-teman harus ingat worse yang berakhiran dengan e ya, teman-teman, yang artinya lebih buruk. Karena yang berakhiran dengan T itu artinya nanti paling buruk. Itu bukan komparatif tapi superlatif, teman-teman. Kemudian berikutnya ada little, artinya sedikit. Nah, untuk bilang lebih sedikit, itu kita pakainya adalah less. Kemudian berikutnya ada far, itu artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh, kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Mungkin ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Mister, bedanya further dengan farther itu apa? Dan kemudian cara bedain antara yang 2 suku kata crazy, kemudian crazier dengan yang 2 suku kata more gitu, Mister, dan most. Alright, good. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah caranya membedakan kalau sama-sama 2 suku kata ya. Contohnya crazy sama insane. Nah, ini kan sama-sama 2 suku kata, teman-teman. Nah, tapi kapan kita menentukannya dia pakai kapan dia pakai more? Nah, sebelum saya jawab nih, mungkin ada yang tahu, tapi tadi sudah saya sampaikan sedikit sih. Tapi mungkin ada teman-teman yang masih ingat mungkin. Nggak apa-apa, dicoba dulu. Jangan takut salah, teman-teman. Berakhiran Y. Ya, betul. Kalau yang ada 2 suku kata, dia berakhiran dengan Y, maka untuk bilang lebih, itu bukan more, tapi pakainya adalah apa? ER ya, teman-teman. Contohnya nih, saya punya contoh 2 kata yang berakhiran dengan Y, teman-teman. Contohnya adalah lazy, malas. Nah, untuk bilang lebih malas, itu kita bilangnya lazier. Karena dia 2 suku kata ya. Terus berakhiran dengan Y. Contohnya lagi ada apa ya, teman-teman? Misalnya lagi ada cozy, misalnya ya. Nah, untuk bilang lebih nyaman pakai cozy, kita bilangnya adalah cozier. Seperti ini. Misalnya lagi satu, nyaman itu ada lagi yang berakhiran dengan Y, comfy. Nah, untuk bilang lebih nyaman pakai comfy ya, comfier. Tapi kalau teman-teman pakai comfortable, comfortable, karena dia lebih dari satu suku kata ya, ada 3 teman-teman, comfort sama table. Nah, itu 3 suku kata, maka bilangnya bukan comfortabler, tapi more comfortable. Nah, ini secara aturan dasarnya kurang lebih seperti ini. Ya, nah itu untuk menjawab tadi kapan kita membedakan kalau dia sama-sama 2 suku kata, tapi yang satu pakai satu pakai more. Jadi dilihat akhirannya kayak gitu.
Arka kalau Gimana? ditanya itu. Untuk pertanyaan kedua, apakah sudah terjawab nih? Satu. Jangan dilanjut. Gimana? Kalau untuk pertanyaan kedua tadi, sudah ya? Sudah terjawab ya? Iya, Mister, yang further dengan further. Nah, oke. Itu. Nah, sekarang untuk bedanya further sama farther yang dia pakai U sama yang pakai A. Nah, ini artinya sebenarnya sama, teman-teman. Nah, ini bahasa Inggris tuh nggak enaknya kayak gini. Kadang dia sama-sama kita pengen menyampaikan satu makna, satu maksud gitu ya. Tapi dia punya dua variasi. Nah, otomatis pasti ada bedanya. Nggak mungkin itu sama plek, itu pasti nggak mungkin. Oke, jadi pasti ada bedanya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau dia pakai U, teman-teman, further itu untuk lebih jauh, tapi nggak bisa dihitung pakai meter. Contohnya gini, saya pengen belajar TOEFL lebih jauh lagi. Nah, itu kita pakainya yang U, karena belajar itu nggak bisa kita hitung pakai meter. Misalnya ada teman kita bilang ke kita nih, saya mau belajar TOEFL lebih jauh lagi. Terus teman kita yang satunya tanya, berapa meter? Kan nggak nyambung tuh. Nah, itu pakainya yang U. Tapi kalau yang A, ini untuk bilang lebih jauh, yang jauhnya itu bisa dihitung dengan satuan meter, kilometer, miles, dan teman-temannya itu. Misalnya, rumahku lebih jauh dibandingkan rumahmu atau daripada rumahmu. Nah, itu bisa pakai yang A. Ya, jadi bedanya cuma di situ, teman-teman. Kalau yang pakai U, itu nggak bisa dihitung pakai satuan jarak, ya, nggak bisa pakai meter, nggak bisa. Tapi kalau yang pakai A, itu bisa. Seperti itu. Jadi bedanya cuma di situ. Gimana, Miss? Apakah sudah menjawab? Gimana? Halo, apakah kecepatan atau suara saya? Tadi soalnya ada koneksi unstable. Biasanya kayak gitu suara saya hilang, teman. Halo, tes tes. Halo, cek cek. Suara saya